Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas di pertemuan keempat di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Pertemuan keempat di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, di mana kita akan bahas tentang laporan keuangan konsolidasi. Nah, di mana nantinya ada 3 subjek yang akan kita pahami di sini. Yang pertama adalah bagaimana pemahaman kalian tentang konsolidasi pada proses akuisisi. Yang kedua, bagaimana nanti membuat kertas kerja konsolidasi. Yang ketiga, terkait dengan penyajian dan pengungkapan tersebut atas transaksi. Nah, kita masuk dulu di poin yang pertama. Kalau ditanya tentang proses akuisisi, maka ini tidak terlepas pada mata kuliah sebelumnya ya. Berarti kita akan bahas tentang kombinasi, karena proses akuisisi tersebut terbentuk karena akibat adanya kombinasi bisnis. Nah, kalau dibahas tentang kombinasi bisnis, ini ada di PSAK 22, di mana disajikan intinya adalah pengertian dari kombinasi menurut PSAK 22 nanti sebagai suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian. Nah, pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih dari entitas bisnis. Nah, itu terkait dengan definisi dari kombinasi bisnis dari PSAK 22. Nah, salah satunya tadi ya dengan cara melakukan proses akuisisi. Nah, kalau ditanya tentang proses akuisisi, berarti di sini adalah kombinasi bisnis tersebut dengan cara perusahaan ini membeli perusahaan lainnya tanpa menghilangkan perusahaan yang dibelinya, atau perusahaan yang dibelinya tersebut tetap eksis, atau biasa juga disebut dengan nantinya adanya induk dan anak. Nah, hubungan ini induk dan anak nantinya masing-masing ini tetap membuat laporan keuangan tersendiri. Atau masing-masing gitu. Misalkan PT A melakukan akuisisi PT B. Nah, PT B itu tetap eksis, sedangkan PT A nanti di sini akan menjadi induk. Nah, ini yang menjadi subsidiary. Si PT A ini nanti wajib membuat laporan konsolidasi di samping membuat laporan masing-masing tadi ya, tersendiri masing-masing di akhir periode nih. Buat laporan konsolidasi di akhir periode. Salah satunya kalau kita bahas tentang akuisisi ini tidak terlepas dengan istilah tadi ya, kombinasi bisnis kan. Ingin memperoleh pengendalian. Bagaimana sih dia mau melakukan pengendalian tersebut? Salah satunya dengan melakukan pembelian di atas 50%. Ya, di atas 50%. Maka nantinya dia dikatakan dapat mengontrol atau menguasai perusahaan, salah satunya dengan menggunakan voting nantinya di RUU PS. Nah, kalau dibahas tentang mengendalikan tersebut, maka ini nanti akan dibahas di PSAK 65, di mana nantinya entitas induk yang mengendalikan atau lebih satu atau lebihnya tersebut untuk menyajikan laporan konsolidasi. Jadi nanti ketika dia sudah memiliki pengendalian, maka wajib membuat laporan konsolidasi. Nah, di dalam PSAK 65 sendiri tentang laporan konsolidasi tersebut menyatakan nantinya bahwa investor yang mengendalikan investi ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal variabel. Salah satunya adalah tadi memiliki pemilikan lebih dari 50% dari keterlibatan dengan investi dan memiliki pengaruh untuk mempengaruhi kekuasaan tersebut terhadap investasinya tersebut. Nah, dengan kata lain nantinya dia dapat menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi imbal hasil kepada shareholder lainnya. Nah, itu terkait dengan pengertian dari PSAK 65 tentang laporan konsolidasi yang wajib dilakukan sama perusahaan yang memiliki pengendalian atas perusahaan lainnya. Nah, contohnya kalau kita ilustrasikan,
Contohnya ya, kalau kita bahas tentang misalkan di sini ada PT A melakukan pembelian atau akuisisi PT B 90%. Nah, gitu ya. Dan PT B misalkan mengeluarkan bond dan dibeli gitu ya oleh PT C. Kalau ditanya, siapa sih di sini yang memiliki pengendalian atas PT B gitu? Ya pasti ya, di sini kalau kita lihat berarti sebagai pemegang mayoritas saham, nanti si PT A inilah yang memiliki pengendalian atas PT B. Berarti kalau dia memiliki pengendalian atas PT B, nanti salah satunya haknya dia apa sih? Salah satunya adalah mendapatkan salah satunya dividen dan juga income ya. Dan dapat nantinya mempengaruhi untuk pengambilan keputusan terkait dengan salah satunya bisa juga dengan dividen tersebut. Dia bisa mempengaruhi untuk pengambilan keputusan berapa sih dividen yang akan dibayarkan oleh PTB dengan melakukan rapat RUPS. Sedangkan kalau PTB gitu ya, ini PT A. Sedangkan kalau PTC haknya salah satunya hanya menerima kupon dan bunga pembayaran dari bond payable. Itu terkait dengan perbedaan mana yang dimaksudkan dengan memiliki pengendalian atau pihak yang pengakuisisi, di mana pihak yang hanya memiliki atas bondnya doang. Dengan kata lain, yang nanti wajib membuat laporan konsolidasi si PT A. Untuk PT C gitu ya, itu tidak membuat laporan konsolidasi. Dia hanya bisa membuat laporan keuangan yang nantinya hanya ada kupon dan bunga yang dibayarkan akibat pembelian bond gitu. Nah, terus terkait dengan pembuatan laporan konsolidasi, berarti di sini kita akan bahas. Kan di sini ada entitas pelaporan. Di mana entitas pelaporannya tadi terdiri dari dua, yaitu ada induk dan anak. Di mana masing-masingnya nantinya induk dan anak tersebut tetap membuat laporan keuangan masing-masing gitu ya. Laporan keuangan masing-masing tetap buat, laporan keuangan masing-masing tetap dibuat. Akan tetapi ada tugas tambahan, yaitu induk membuat laporan konsolidasi pada saat penyajian laporan tahunannya. Nah, yang dimaksud dengan laporan konsolidasi berarti apa di sini? Laporan konsolidasi berarti ini adalah laporan keuangan gabungan gitu ya, antara secara garis besar ya, induk dan anak sebagai entitas ekonomi tunggal. Nah, tunggal ini berarti nantinya adalah seluruh aset gitu ya, liabilities, pendapatan, penghasilan, arus kas dari induk dan anak itu digabungkan menjadi sebuah ekonomi yang tunggal. Nah, kalau kita bahas tentang nanti bagaimana pembuat laporan konsolidasi, kita langsung saja masuk ke modulnya biar gampang nih. Nah, prosedur dalam laporan konsolidasi. Kalau kita lihat laporan konsolidasi itu kan tujuannya adalah nanti untuk menyajikan informasi keuangan kelompok usaha. Kelompok usaha berarti adalah gabungan antara entitas induk dengan entitas anaknya sebagai entitas ekonomi tunggal tadi saya bilang ya. Agar tujuan tersebut tercapai, maka PSAK 65 memberikan prosedur penyajian pelaporan keuangan konsolidasi. Salah satunya adalah demikian. Yang pertama, menggabungkan item sejenis. Berarti di sini item sejenis berarti aset anak, aset liabilities anak, liabilities induk, ekuitas anak, ekuitas induk, penghasilan, beban, dan arus kas dari entitas induk dan anaknya digabungkan. Berarti contoh, misalkan di sini ada aset berupa misalkan PT A, ada PT B, ada cash. Misalkan di sini 100, di sini 20. Maka nanti consolidationnya
jadi 120. Ini secara sederhana ya. Yang kedua, mengeliminasi jumlah yang tercatat dari investasi induk di setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas. Nah, ini contohnya adalah menghapus nantinya akun investment. Ya, mengeliminasi akun investment in subsidiary-nya yang tadinya di debit menjadi di kredit. Yang nantinya akan dialokasikan ke equity-nya si anak. Jadi nanti jurnalnya equity-nya si anak apa aja, misalkan ada capital stock, premium stock dan lain-lain pada investment gitu. Itu terkait dengan menghapus atau mengeliminasi jumlah yang tercatat entitas induk di setiap entitas anak. Terus yang ketiga, mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas. Ini terkait dengan transaksi antar entitas dalam usaha kelompok. Berarti di sini bisa upstream, bisa downstream. Ya, transaksi berkaitan dengan jual beli dari induk ke anak maupun dari anak ke induk. Yang D, mengidentifikasi kepentingan non pengendali. Nah, kalau kata-kata non pengendali berarti di sini adalah adanya kepemilikan di perusahaan anak kita yang tidak sepenuhnya dimiliki sama si induk. Contoh, induk hanya menguasai 90%. Maka nanti akan muncul yang disebut dengan NCI, non controlling interest, sebesar 10% gitu ya. Kalau misalkan kepemilikan si induk tidak lebih dari 100% atau kurang dari 100%. Nah, yang ketiga kita akan bahas terkait dengan jurnal eliminasi dan penyesuaian. Untuk mempermudah proses penyusunan, nantinya laporan konsolidasi tersebut maka digunakan jurnal eliminasi untuk gunanya adalah menyesuaikan saldo yang ada sehingga nantinya mencerminkan saldo yang seharusnya ketika seluruh entitas yang dikonsolidasinya dianggap sebagai entitas yang tunggal. Jadi mencerminkan keadaan yang sesungguhnya antara data dengan fakta harus sama. Berarti bagaimana caranya melakukan eliminasi? Nah, secara ringkas prosedurnya nanti seperti berikut. Yang pertama ada akun investment. Maka nanti ketika ada akun investasi, akun investment dieliminasi dengan akun ekuitas anak. Jadi tadi ekuitas anak pada investmentnya gitu. Yang kedua, akun kepentingan non pengendali akan muncul. Berarti nanti ada NCI. NCI ini akan muncul nih ketika entitas tersebut hanya memiliki kepemilikan kurang dari 100%. Perbedaan antara nilai wajar dengan book value gitu dalam konsolidasi. Nah, ini ketika adanya perbedaan antara fair value dengan book value. Goodwill berarti intinya nih sama ya, antara agregat atau imbalan lebih besar daripada daripada fair value, net fair value atas aset. Yang B di sini terkait dengan akun resiprokal. Akun resiprokal maksudnya adalah transaksi yang timbul antara anak dan induk. Contohnya ada hutang piutang. Jadi misalkan induk meminjam uang kepada anak atau anak meminjam kepada induk. Nah, itu nggak boleh, harus dilakukan eliminasi. Yang C terkait dengan transaksi-transaksi. Nah, transaksi yang boleh diakui hanya transaksi pada pihak ketiga. Kalau transaksi antara induk dan anak maka harus dieliminasi. Contohnya ada jual beli persediaan, ada jual beli aset, ada jual beli obligasi, itu harus dieliminasi. Terus ada keuntungan hasil dari transaksi tersebut. Misalkan tadi ada persediaan, ada untung, kita beli 10, induk beli 10, dijual 20. Nah, itu juga harus dieliminasi. Ada penjualan hulu, berarti ini terkait dengan upstream atau downstream. Ini downstream. Ada penjualan hilir, berarti dari anak ke induk gitu. Coba ya kita langsung ilustrasi ke dalam soal. Contoh, di sini ada contohnya. Misalkan PT Palapa membeli 100% saham PT Samudra, perusahaan yang baru berdiri dengan aset neto sebesar 120 juta. Nah, kalau di sini udah 100% maka NCI nggak akan muncul. Non controlling interest nggak bakal muncul ya. Dengan membayar 120 juta maka goodwill nggak juga muncul karena antara agregat dengan fair value-nya sama. Nah, fair value juga bisa dihitung dari sini. Ya, 145 dikurang 25 maka hasilnya 120. Maka kalau kayak gini, ini kan udah ada laporan posisi keuangan.
antara PT Palapa dan PT Samudra, PTS dan PT P ya. Nantinya bagaimana sih kita melakukan eliminasi? Nah, kita lihat eliminasi yang pertama terkait dengan mana? Kalau nanti kita disajikan kertas kerja audit, kertas kerja konsolidasi. Saya ingatnya audit mulu. Konsolidasi. Maka kalau kita lihat di sini ada jurnal eliminasi yang harus kita lakukan karena ada akun yang bersifat resiprokal. Salah satunya tadi kan di jurnal pertama dia investasi ya. Berarti nanti pakai muncul akun investment in PTS 120 juta. Contoh misalkan di sini pada cash ya, 120 juta. Maka nanti kalau gini pasti nampak nih. Nah, investment in S 120 juta di debit. So dengan konsep yang di atas, maka akun ini harus dieliminasi dengan akun equity-nya. Karena kenapa? Nantinya akun liabilitas plus juga dengan akun asetnya akan dijumlahkan menjadi satu. Karena perusahaan ini adalah akuisisi, maka kan tidak dilakukan pengalokasian seperti merger ya. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan melakukan eliminasi investment pada si equity-nya. Nah, yang ini kita lihat karena equity ini kan juga mencerminkan aset dan liabilitasnya ya. Kalau kita mau cari equity kan berarti aset dikurangi dengan liabilitas. Nah, berarti di sini nanti akan muncul jurnalnya capital stock, additional paid in capital pada investment in S. Ini untuk menggunakan atau melakukan eliminasi terkait dengan akun investasinya. Maka nanti akan ketemu consolidation balance sheet-nya atau laporan posisi keuangan konsolidasinya sejumlah untuk cash current asetnya dijumlahkan, ini juga dijumlahkan. Nah, ini habis tinggal yang 200, ini 250, ini 350, maka totalnya adalah 925. Ngerti ya untuk ini ya. Nah, tadi jurnalnya capital stock, additional paid in capital pada investment. Terus yang B, ini terkait dengan pembelian PTP pada PTS. Nah, ini juga 100%, maka NCI juga pasti nggak ada NCI-nya. Di sini beli 200 juta. Pada saat itu shareholder equity PT Semeru terdiri dari 30 ini plus nanti ada 90 untuk share premium dan return earning 80. Ini awalnya ya, ini beginning-nya. Nah, untuk tahun 2016 PT Semeru melaporkan net income 60 juta untuk PT P di sini. Kalau kita lihat di sini nanti akan muncul kertas kerja konsolidasi untuk, nah kalau nggak salah ini kita menggunakan metode biaya nih. Karena di bawahnya nanti kita menggunakan metode equity. Oke, benar. Nah, kalau kita menggunakan metode biaya, maka nantinya kita lihat dulu akun yang akan muncul investmentnya hanya 200. Walaupun nanti di sini akan ada net income. Karena dengan menggunakan metode biaya, kita kan hanya mencatat dividen. Pada saat pengumuman net income kita tidak mencatatnya, gitu ya. Nah, di sini berarti nanti investmentnya tetap 200. Untuk capital stock 30 dimenggunakan yang awal, ini juga yang awal, ini juga yang awal. Maka jurnalnya nanti share capital, share premium, return earning pada investment in PT Semeru. Ini terkait dengan mengeliminasi akun investment dan shareholder equity dari PT Semeru terkait dengan investasinya. Nah, bagaimana ketika di sini menggunakan metode equity? Kalau menggunakan equity berarti nanti investmentnya nggak 200 tapi 260. Kenapa 260? Pada saat dia ada pengumuman income kan kita jurnal ya. Ini metode equity. Pada saat ada net income kan kita akan jurnalnya nanti investment pada income from sejumlah berapa nih? 60. Maka nantinya kalau kita bikin buku besarnya terkait dengan investment, maka kan jumlahnya nanti di sini 200 yang awal karena kita beli 200 juta. Ya. Terus di sini ada penambahan dari net income. Maka totalnya menjadi 260. Coba betul gak? Oke, itu ya.
260. Maka nanti kalau kita melakukan eliminasi, ya sudah, berarti nanti jurnalnya adalah share capital, share premium, return net earning pada investment in S gitu ya. 30, 90, 140 dan jumlahnya di sini adalah 260 gitu. Nah, untuk bagian 5, bagaimana ketika ada kepentingan non pengendali? Untuk kepentingan non pengendali ini bisa muncul kalau misalkan kepemilikan kepemilikan induk di anak kurang dari 100%. Ya, makanya nantinya akan muncul di istilahnya adalah non controlling interest yang tadi saya bilang berkali-kali adanya NCI, non controlling interest. Kalau di sini misalkan dia memiliki 90%, maka 10%-nya disebut dengan NCI. Nah, nantinya NCI tersebut harus digunakan atau dimunculkan ke dalam laporan konsolidasinya terkait dengan dividen kepemilikannya nanti dan juga terkait dengan besarnya NCI tersebut. Nah, untuk bagian 6 goodwill, ini kita ulas lagi. Goodwill kenapa bisa terbentuk gitu ya? Goodwill bisa terbentuk karena pembelian saham tersebut dengan harga di atas dari fair value atau imbalan yang diberikan lebih besar dari fair value-nya gitu ya. Kenapa? Mengapa induk perusahaan mau membeli saham anak perusahaan dengan harga yang lebih tinggi daripada fair value-nya? Karena intinya adalah investor tersebut memperoleh keyakinan ya bahwasanya perusahaan yang dibelinya tersebut nantinya going concern-nya bakal bagus atau dapat meningkatkan dari nilai perusahaan ya. Dari nilai perusahaannya tersebut jadi akan semakin bagus di kemudian hari ketika perusahaan ini beranggapan perusahaan ini layak untuk dibayar lebih tinggi daripada fair value-nya. Nah, yang ketujuh, ini terkait dengan penentuan goodwill. Kalau penentuan goodwill di sini ada beberapa cara nih, kita langsung saja ya. Ini cara yang pertama dari soal PTP membayar 87 juta untuk membeli 80% dari PT Siwi. Pada saat itu shareholder equity terdiri dari 6.000 lembar 60 juta ya. Dan return net earning 30, berarti totalnya adalah 90 juta untuk total 100% kalau dia beli ya. Nah, karena di sini hanya dia memiliki 80%, maka nanti perhitungan yang pertama kalau kita lihat cara pertama, harga yang kita beli 87, kepemilikan 80%, maka 60 dikali dengan 30% hasilnya adalah 72 juta. Hasilnya adalah goodwill berarti di sini 15 juta. Nah, ini terkait dengan akan diperoleh goodwill sebesar berapa? Sebenarnya sama aja sih. Kalau kita lihat, berarti kalau kita lihat tadi totalnya kan di sini. Oke, berarti kalau kita lihat tadi nggak bisa langsung dikalikan dengan 90 ya. Karena total kepemilikannya kan kita belum tahu yang untuk yang di soal yang metode pertama. Nah, ini kita lihat dulu deh untuk yang metode kedua. Nah, untuk metode kedua kita bagaimana caranya di sini? Nah, apabila dengan cara kedua, maka akan diperoleh goodwill sebesar demikian. Kita tahu harga costnya adalah 87, BV dan BV-nya adalah 90 juta. Maka nantinya total nilai perusahaan menjadi berapa? Ini kan totalnya nih. Kalau 100% kepemilikan dari 87 juta, kita harus bayarnya berapa sih? Gitu kan? Kalau kita anggap nilai perusahaan tersebut 87 juta itu adalah 80%-nya. Kalau 100%-nya berarti 108.750. Sedangkan untuk non pengendalinya adalah 20% dikali dengan 108.750. Maka nantinya di sini akan terkena 21.750. Yang nantinya bagian untuk pengendalinya dari 90 juta dikurangi 21.750 menghasilkan 68.250. Maka nanti goodwill-nya adalah 18.750. Nah, ini untuk goodwill-nya ya. Nah, untuk goodwill tersebut ini bisa terbentuk akibat dari pengurangan dari harga cost dikurangi dengan bagian non pengendali. Nah, berarti bagian goodwill totalnya adalah 18.750. Nah, atau bisa juga dengan cara yang ketiga.
Bagaimana? Total nilai perusahaan kan 108 dibagi dengan 80, 100 dibagi dengan 80 adalah 87 juta. Maka totalnya ada 108 sekian-sekian. Share capital, return on earning 30, 60, maka totalnya adalah 90. Maka nanti goodwill-nya adalah 108, 750. Nah, ini gampangnya seperti ini aja sebenarnya, gitu ya. Nah, kalau kita udah lihat di sini, sebenarnya dari total 18.750 tersebut 80%-nya adalah 15 juta ini adalah goodwill untuk si induk perusahaan. Yaitu sama dengan cara perhitungan yang pertama ya. Sehingga nantinya sisanya sebesar 3.750 adalah goodwill untuk kepentingan non pengendali. Jadi kalau kita mau lihat total goodwill baik pengendali maupun non pengendali, lihatnya di sini. Cara yang pertama, kalau yang cara yang pertama itu untuk menghitung goodwill si pengendalinya saja gitu. Nah, bisa juga dicari dengan cara yang ketiga tadi ya. 108 dikurangi dengan 90 juta, maka akan ketemu 18.750. Ini terkait dengan cara yang ketiga. Jadi tergantung kalian mau gunakan cara pertama, cara kedua maupun cara ketiga. Nah, kalau kita lihat bagaimana jikalau kalau soal yang di atas tersebut ada nilai pasar untuk kepentingan non pengendali sebesar 20.000 lembar. Kalau kita lihat ini 1.200 dapat dari mana? Kan total tadi kan 6.000 lembar. Berarti 80%-nya kepemilikan adalah 4.800. Berarti untuk NGI-nya adalah 1.200. Itu dapat dari 6.000 dikurangi 4.800. Nah, nantinya kalau kayak gitu kepemilikan non pengendali dikali dengan harga wajarnya, berarti tambah dengan 24. Maka nanti total nilai perusahaan menjadi 111 juta. Maka nantinya nilai buku ini kan nilai bukunya kan sama. Maka nantinya goodwill-nya menjadi 21 juta. Ini ketika adanya nilai wajar atas harga saham tersebut. Saya rasa cukup dulu untuk materi bagian 1 terkait dengan laporan keuangan konsolidasi. Nanti kita akan lanjut ke part 2, yaitu terkait dengan penyusunan laporan konsolidasi setelah tahun kombinasi bisnis. Jadi saya tekankan sekali lagi terkait dengan goodwill ada 3 cara. Yang pertama dengan langsung saja mengurangi dengan total pembayaran dikurangi dengan 80% kepemilikan. Nah, kalau yang ini kita cari satu-satu dulu terkait dengan kepentingan pengendali dan kepentingan non pengendali baru dikurangi gitu. Yang ketiga ini terkait dengan cara yang ketiga, total langsung kita dapatkan. Jadi kalau 18.750 maka nanti kita tinggal kalikan dengan 80%, maka jadi 15 juta untuk si controlling interest. Sedangkan yang 13 ini 3 juta sekian-sekian itu non controlling interest. Begitu saja saya cukupkan.